Di video kali ini kita akan membahas mengenai prinsip dan juga media yang digunakan untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran di SPBU. Tetapi sebelum itu, kita akan membahas bagaimana proses terjadinya api terlebih dahulu. Api dapat terbentuk karena pertemuan tiga unsur, yaitu oksigen, panas, dan bahan bakar. Ketiga unsur tersebut dikenal dengan istilah segitiga api. Tetapi, walaupun ketiga unsur tersebut bertemu, api tidak akan terbentuk jika tidak ada syarat-syarat yang mendukung reaksi kimia api yang terdiri dari titik nyala, daerah bisa terbakar, dan energi panas. Syarat yang pertama yaitu adanya titik nyala. Titik nyala adalah suhu terendah di mana suatu zat memberikan cukup uap dan akan menyala atau terbakar sekejap jika bertemu sumber panas. Dan jika api timbul secara terus-menerus, itu artinya zat tersebut telah mencapai titik bakar. Titik bakar adalah suhu terendah di mana suatu zat memberikan cukup uap dan akan terbakar terus-menerus. Berikut ini tabel yang menunjukkan titik nyala dari beberapa zat kimia yang biasa kita jumpai. Tabel ini merupakan tabel yang menunjukkan angka titik nyala dari beberapa zat yang biasa kita jumpai. Di antaranya yaitu bensin. Bensin seperti premium dan Pertamax memiliki titik nyala minus 43 derajat Celcius sampai dengan minus 38 derajat Celcius. Kedua yaitu kerosin. Kerosin memiliki titik nyala 38 derajat Celcius. Dan beberapa zat lainnya yang dapat rekan-rekan lihat dari tabel ini. Setelah syarat pertama yaitu adanya titik nyala, syarat kedua yaitu konsentrasi zat yang masuk ke dalam daerah bisa terbakar. Daerah bisa terbakar adalah batas konsentrasi volume campuran antara uap bahan bakar dengan udara, agar campuran tersebut dapat menyala atau terbakar jika diberikan energi panas yang cukup. Untuk lebih memahaminya, kita dapat melihat grafik berikut ini. Batas bisa terbakar bawah atau BBTB merupakan persentase batas konsentrasi terendah uap bahan bakar di udara. Sedangkan batas bisa terbakar atas atau BBTA merupakan persentase batas konsentrasi tertinggi bahan bakar di udara. Suatu zat tidak akan terbakar jika berada di daerah kurang uap atau di bawah BBTB dan juga di daerah yang terlalu banyak uap atau di atas BBTA. Nilai BBTB dan BBTA berbeda-beda di setiap bahan bakar. Selain itu, kandungan oksigen yang diperlukan untuk menimbulkan daerah bisa terbakar yaitu sebesar 10% sampai dengan 21%. Berikut ini adalah batas konsentrasi daerah bisa terbakar untuk beberapa jenis bahan bakar, yaitu bensin mempunyai daerah bisa terbakar yang memiliki batas konsentrasi sebesar 1,4 sampai dengan 7,6%. Kerosin mempunyai daerah bisa terbakar yang memiliki batas konsentrasi sebesar 0,7 sampai dengan 5%. Biosolar mempunyai daerah bisa terbakar yang memiliki batas konsentrasi sebesar 1,3 sampai dengan 6%. Dan batas konsentrasi bahan bakar lainnya sehingga dikatakan daerah bisa terbakar. Syarat yang ketiga yaitu adanya energi panas. Energi panas dapat bersumber dari tiga unsur, yaitu kimiawi, mekanis, dan listrik. Energi panas yang bersumber dari unsur kimiawi berasal dari hasil reaksi kimia. Energi panas yang bersumber dari unsur mekanis berasal dari gesekan benda padat, bunga api akibat benturan, panas mesin, dan kompresi atau efek diesel. Energi panas yang bersumber dari listrik berasal dari pemanasan karena resistensi, busur listrik atau arcing, bunga api listrik atau spark, listrik statis, dan juga petir. Itulah unsur-unsur dalam segitiga api. Nah, di Indonesia, kebakaran dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi 4 golongan. Pengelompokan ini berdasarkan bahan yang terbakar dan bahaya yang terkandung dalam kebakaran tersebut. Pengelompokan kebakaran ini yaitu: pertama, golongan A. Golongan A merupakan kebakaran yang berasal dari bahan berbentuk padat, tetapi bukan logam. Biasanya, kebakaran dari golongan A meninggalkan sisa berupa abu, misalnya kayu, kertas, karet, plastik, kain. Untuk memadamkan kebakaran dari golongan A, media kebakaran yang cocok adalah air, pasir, atau tanah.
apar dry chemical, apar foam, atau busa. Golongan kedua yaitu golongan B. Golongan B merupakan kebakaran yang berasal dari bahan cair atau gas yang bisa terbakar, misalnya bensin, solar, minyak tanah, aspal, alkohol, LPG. Media pemadam kebakaran yang cocok untuk golongan B adalah pasir atau tanah, apar dry chemical, apar karbon dioksida atau CO2, dan apar foam atau busa. Berikutnya yaitu golongan C. Golongan C merupakan kebakaran yang berasal dari peralatan listrik bertegangan. Kebakaran kelas ini biasanya terjadi akibat korsleting listrik sehingga menimbulkan percikan api yang membakar benda-benda di sekitarnya. Untuk memadamkan kebakaran dari golongan C, media pemadaman yang cocok adalah apar karbon dioksida atau CO2 dan apar dry chemical. Golongan yang terakhir yaitu golongan D. Golongan D merupakan kebakaran yang berasal dari bahan logam seperti magnesium, sodium, potasium, titanium. Kebakaran dari golongan ini sangat berbahaya, namun sangat jarang terjadi. Itulah klasifikasi atau pengelompokan kebakaran di Indonesia dan juga media pemadam yang cocok untuk memadamkan kebakaran tersebut. Untuk memadamkan api, ada beberapa prinsip yang dapat digunakan, yaitu starvation, smothering, cooling, dan inhibiting atau breaking chain reaction. Pertama yaitu starvation. Prinsip ini dilakukan dengan cara mengurangi atau memutuskan suplai bahan bakar. Prinsip ini digunakan untuk memadamkan kebakaran dari bahan bakar cair dan gas, misalnya LPG, premium, solar, dan sebagainya. Prinsip berikutnya yaitu smothering. Prinsip ini dilakukan dengan cara memisahkan antara uap bahan bakar dengan oksigen. Selanjutnya yaitu cooling atau pendinginan. Pendinginan dilakukan dengan cara menurunkan temperatur bahan bakar sehingga bahan bakar mencapai fase yang tidak menghasilkan uap. Terakhir yaitu breaking chain reaction atau pemutusan rantai reaksi kimia. Prinsip ini dilakukan dengan cara menggunakan bahan tertentu untuk memisahkan kimia aktif atau mengikat radikal bebas sehingga api dapat dipadamkan. Nah, bagaimana rekan-rekan? Sudah paham mengenai prinsip-prinsip pemadaman api kan? Di awal video tadi kita juga sudah membahas mengenai unsur-unsur dalam segitiga api dan juga syarat lainnya yang dapat menimbulkan api. Di video selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis alat pemadam api ringan atau APAR dan simulasi atau tata cara menggunakan APAR dry powder. Sampai jumpa.